Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 dengan koordinator Heri Hermawan dan anggotanya Bagus Amirul Isnain, Hanif Alfian Alvareza, dan yang terakhir saya Kiki Fatma Ihsaniyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa kadar bahan kering dan kadar abu. Pengertian bahan pakan sendiri yaitu kebutuhan pokok bagi ternak. Sebagian besar bahan pakan terdiri dari unsur-unsur pokok yaitu air, mineral, karbohidrat, lemak, dan protein. Kelima unsur ini dibutuhkan oleh hewan ternak dan manusia untuk pertumbuhan, produksi, reproduksi, dan hidup. Pokok makanan ternak berisi zat gizi dengan kandungan yang berbeda-beda. Karena itu perlu dilakukan analisis untuk mengetahui kualitas dan kuantitas zat gizi yang dibutuhkan oleh ternak. Selanjutnya analisis proksimat. Analisis proksimat merupakan cara analisis kimia bahan pakan berdasarkan atas komposisi kimia dan kegunaannya. Dari analisis proksimat dapat diketahui 6 macam fraksi yaitu kadar air, kadar abu, kadar protein kasar, kadar lemak kasar, kadar serat kasar, dan kadar bahan ekstra tanpa nitrogen. Yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, analisa bahan kering. Bahan kering adalah salah satu hasil dari pembagian fraksi yang berasal dari bahan pakan setelah dikurangi kadar air. Alat dan bahan: oven, timbangan, cawan porselin, deksikator, penjepit. Yang terakhir yaitu sampel 2 garam rumput gajah. Cara kerjanya yaitu pertama, cawan porselen di oven selama 1 jam pada suhu 105 hingga 1100 derajat Celcius. Yang kedua yaitu masukkan cawan porselen ke dalam desikator selama 15 menit dan kemudian ditimbang. Selanjutnya, sampel ditimbang 2 gram di dalam cawan tersebut. Langkah selanjutnya yaitu cawan dan sampel di oven selama 8 jam pada suhu 105 hingga 1100 derajat Celcius. Lalu masukkan ke desikator selama 15 menit, lalu timbang lagi. Langkah yang terakhir yaitu perhitungan kadar air. Hasil analisis kadar air. Hasil pengukuran cawan seng pertama 6,2572, cawan seng kedua 6,3155, sampel pertama 2,0351, sampel kedua 2,3700, oven pertama 6,7387, oven kedua 6,9574. Dengan perhitungan Ka sama dengan dalam kurung X tambah Y kurangi Z dibagi Y kali 100%, dengan keterangan X adalah cawan, Y sampel, dan Z setelah di oven. Kadar air 1 diketahui X1 sama dengan 6,2572, Y1 2,0351, Z1 6,7387, sehingga Ka adalah X tambah Y kurangi Z bagi Y kali 100%. Ka sama dengan 6,272 tambah 2,0351 kurangi 6,7387 dibagi 2,0381 kali 100%, sehingga Ka kadar air 1 adalah 76,340%. Kadar air 2 diketahui X2 sama dengan 6,355, Y2 sama dengan 2,3700, dan Z2 adalah 6,9574, sehingga menjadi Ka X tambah Y tambah Z dibagi Y kali 100%. Ka sama dengan 6,355 tambah 2,3700 dikurangi 6,9574 dibagi 2,3700 kali 100%, sehingga Ka kadar air 2 menjadi 72,91%. Dari hasil praktikum di atas menunjukkan pada percobaan pertama hasilnya 76,370%, dan pada percobaan kedua menghasilkan 72,91%. Rumus kadar bahan kering adalah Pk sama dengan 100 kurangi kadar air.
Hasil sampel pertama 100 kurangi 76,340% sama dengan 23,66%, dan hasil sampel kedua 100 kurangi 72,91% sama dengan 27,9%. 2. Analisa kadar abu. Pertama, alat. 1. Tanur listrik. 2. Desikator. 3. Timbangan analitik. 4. Cawan porselin. 5. Oven. Bahan yang dibutuhkan. 1. Bubuk rumput gajah. C. Cara kerja. 1. Cawan porselin dicuci dengan air kemudian dikeringkan ke dalam oven selama 1 jam pada suhu 105 sampai 1100 Celcius. Kemudian didinginkan dalam desikator selama 60 menit. Yang kedua, sampel ditimbang menggunakan cawan porselin. Yang ketiga, pijarkan ke dalam tanur listrik pada suhu 400 sampai 6000 Celcius selama 4 jam sampai mendidih sampai menjadi abu putih semua. Selanjutnya, cawan porselin diangkat dari tanur listrik kemudian didinginkan sebentar sampai suhu sekitar 1200 Celcius. Lalu didinginkan dalam desikator selama 60 menit lalu ditimbang. Selanjutnya, perhitungan kadar abu. Hasil dan pembahasan. Hasil pengukuran. 1. Cawan porselin 1 29,1930. Cawan porselin 2 37,9772. Sampel 1 2,3020. Sampel 2 2,0228. Tanur 1 35,8410. Tanur 2 38,2565. Ya, saya meneruskan penjelasan dari Mas Bagus yaitu tentang kadar abu. Selanjutnya yaitu dengan perhitungan. KAB sama dengan kurung buka Z min X kurung tutup per Y kali 100% dengan keterangan X cawan porselen, Y sampel, Z tanur. Kadar abu 1 diketahui sama dengan X1 29,1930, Y1 sama dengan 2,3020, Z1 35,8410. KA sama dengan kurung buka Z min X per Y kali 100%. KA sama dengan 35,8410 min 29,1930 kurung tutup per 2,3020 kali 100%. KA sama dengan 288,79%. Selanjutnya kadar abu 2 diketahui X2 sama dengan 37,977, Y2 sama dengan 2,0228, Z2 sama dengan 38,2565. KA sama dengan dalam kurung Z min X per Y kali 100%. KA sama dengan kurung buka 38,2565 min 37,9772 kurung tutup per 2,0228 kali 100%. KA sama dengan 13,80%. Dari hasil praktikum di atas menunjukkan pada percobaan pertama hasilnya yaitu 288,79% dan pada percobaan kedua menghasilkan 13,80%.
Berdasarkan hasil praktikum analisis proksimat penentuan kadar abu dengan cara mentanur dalam tanur listrik dengan suhu 6000 derajat Celcius diperoleh hasil kadar abu sebesar 288,79% dan 13% dan 13,80%. Pada sampel yang kedua, hasil yang didapatkan tidak jauh beda dengan pendapatan Hartadi yang menyatakan bahwa kadar abu tepung rumput gajah sebesar 11,50%. Namun pada sampel yang pertama hasilnya tidak sesuai dengan pendapat tersebut. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, misal pada saat cawan di oven mungkin masih belum steril, atau juga pada saat ditanur, karena rumput ketika dipanaskan menguap sehingga terbang ke atas, dan hal tersebut bisa mengakibatkan berkurangnya berat sampel. Hal ini sesuai dengan pendapat Angrodi, menambahkan bahwa kandungan abu ditentukan dengan cara mengabukan atau membakar bahan pakan dalam tanur. Terima kasih presentasi atau penjelasan dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.